Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk ibu dosen dan teman-teman jika menonton. Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, kita semua dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif yang bertopikkan dan berfokus pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya, tugas presentasi ini adalah tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Kemudian izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Bijak Samuel Wijaya, saya dari program studi PGSD dengan NIM 14014211197. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Nah, awal-awal ini kita langsung berfokus dulu pada komponen yang ada di lingkungan. Nah, kira-kira apa aja sih komponen-komponen yang ada dalam lingkungan? Komponen yang ada di lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik. Tahu dong apa? Komponen biotik itulah ada komponen yang terdiri dari makhluk-makhluk yang hidup. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kalau tadi udah komponen biotik yang artinya makhluk hidup, sekarang berarti kan komponen abiotik yang artinya kumpulan makhluk-makhluk yang tak hidup. Nah, contohnya ada tanah, udara, kelembapan, air, sinar matahari, dan unsur-unsur lain yang itu tidak termasuk kepada makhluk hidup. Kemudian, nah, tadi ada komponen-komponen lingkungan. Nah, kira-kira di mana sih komponen-komponen itu tinggal? Nah, komponen-komponen tersebut terkumpul dalam suatu lingkungan yang bernama ekosistem. Ekosistem adalah tempat yang menampung komponen-komponen lingkungan, yaitu tadi komponen biotik dan abiotik, serta lingkungan juga itu termasuk tempat untuk interaksi antara individu, populasi, ataupun interaksi antar komunitas. Nah, jika kita lihat dari komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan juga oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, keberadaannya juga ditentukan oleh lingkungan fisik dan kimia di sekitarnya. Dengan demikian, kita dapat simpulkan interaksi antar organisme ditentukan oleh keseluruhan jenis, faktor fisik, dan faktor kimia yang menyusun adanya akhirnya tercipta ekosistem itu. Lanjut, kita sekarang bahas materi utama kita, yaitu interaksi antar organisme di lingkungannya. Yang pertama, kita bahas interaksi antar individu yang kemudian membentuk populasi. Ketika antar individu pada suatu wilayah ekosistem melakukan interaksi, maka individu-individu yang masuk dalam satu spesies tersebut akan membentuk sebuah populasi. Bila tingkat keragaman genetik sempit, maka keragaman antar individu dalam populasi relatif seragam, sehingga seleksi untuk perbaikan sifat menjadi kurang efektif. Dikutip dari Puspitasari 2011. Nah, kemudian tadi udah ada kutipan tersebut, pernyataan itu menunjukkan bahwa pada suatu populasi biasanya individu-individu itu masuk ke dalam satu spesies dan satu genetik atau satu jenis yang sama. Contohnya kita tahu ada populasi domba, populasi pohon cemara, dan populasi-populasi yang lainnya. Kemudian materi berikutnya yaitu interaksi antar populasi yang kemudian membentuk komunitas. Ketika antar populasi melakukan suatu interaksi, maka terbentuklah sebuah komunitas. Interaksi antar populasi biasanya ditemukan di alam-alam luas. Nah, kira-kira apa sih contohnya? Ketika kita melihat suatu populasi ikan remora dan populasi ikan hiu, interaksi tersebut dinampakkan suatu komunitas. Contoh lainnya, ketika kita melihat komunitas sawah, itu ada terdiri dari populasi padi, populasi burung pipit, populasi katak, populasi capung, populasi ular, dan populasi-populasi yang ada dalam ekosistem sawah, alias komunitas sawah. Kemudian kita bahas interaksi antar komunitas. Nah, tadi udah ada interaksi antar individu yang kemudian membentuk populasi, ada interaksi antar populasi yang kemudian membentuk komunitas. Nah, sekarang kita bahas interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas merupakan interaksi yang terjadi antara komunitas satu yang terdiri dari beberapa populasi yang berbeda dengan komunitas yang satunya di suatu daerah atau satu wilayah. Nah, contohnya ketika saya membaca artikel itu ada di kawasan Cobain Rise. Terdapat komunitas sungai yang itu
berupa sungai-sungai kecil yang ditemui sepanjang rute menuju air terjun. Komunitas sungai tersebut berinteraksi dengan komunitas teratian yang ada di sekitarnya. Kemudian, interaksi yang terjadi antar organisme. Interaksi yang terjadi antar organisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah netral. Apa sih itu netral? Yuk bahas. Netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Hal ini bersifat netral, yaitu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, apa sih contohnya yang bisa kita jumpai? Contohnya yang bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita melihat area persawahan. Hubungan katak dengan tanaman padi. Nah, katak kan tidak berhubungan dalam artian tidak mengambil sumber makanan dari padi. Dan begitu juga sebaliknya, padi juga tidak mengusik apapun termasuk sumber makanan ataupun wilayah katak. Maka dari itu, hubungan tersebut tidak saling mengganggu alias netral. Kemudian makan dan dimakan. Peristiwa ini juga sering disebut dengan rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Trofik itu yang biasanya kalau di piramida itu ada kotak-kotak. Ada kotak bawah sendiri, kemudian ada yang di atasnya sampai ada yang puncak. Peristiwa makanan tersebut diurutkan dengan yang namanya tadi trofik. Nah, rantai makanan secara konseptual itu terstruktur dari tingkatan trofik tadi, yang kayak tingkat 1, tingkat 2, dan sebagainya. Kemudian interaksi yang berikutnya adalah pedrasi. Pedrasi adalah salah satu interaksi antar makhluk hidup yang berhubungan adanya pemangsa dan mangsa. Pemangsa akan memakan mangsanya untuk bertahan hidup. Contohnya, ketika kita melihat lingkungan hutan, itu kan ada individu-individu, komponen-komponen, yaitu ada singa. Singa itu sebagai pemangsa, dan mangsanya ya makhluk hidup yang diburu singa, seperti rusa, kemudian kerbau. Nah, di posisi itu singa dinamakan sebagai pemangsa dan mangsanya yaitu rusa dan kerbau. Kemudian interaksi yang berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antara dua individu untuk memperebutkan satu macam sumber daya sehingga hubungan itu bersifat merugikan bagi salah satu pihak. Sumber daya yang diperebutkan itu bisa berupa makanan, energi, dan tempat tinggal. Persaingan ini terjadi pada saat populasi meledak sehingga hewan akan berdesak-desakan di suatu tempat tertentu. Dalam kondisi demikian, biasanya hewan yang kuat akan mengusir yang lemah, bersaing gitu, dan akan menguasai tempat itu. Sedangkan yang lemah akan bermigrasi ataupun bahkan bisa mati, bahkan bisa punah. Kemudian interaksi yang berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi akibat adanya interaksi antar makhluk hidup. Simbiosis dapat menguntungkan satu pihak, menguntungkan kedua belah pihak, bahkan bisa merugikan satu pihak. Simbiosis dibedakan jadi yang pertama, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Salah satu pihak aja nih yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme ini memang hanya menguntungkan salah satu pihak, namun makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap bisa berinteraksi satu sama lain dan hidup berdampingan. Contohnya adalah yang paling kita mudah temukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bunga anggrek dan pohon, di mana kita bisa melihat bunga anggrek itu kan menempel di pohon dan melekat. Bunga anggrek tersebut meskipun menempel dan melekat pada pohon, tetapi ia sanggup membentuk dan membuat makannya sendiri. Maka dari itu, bunga anggrek ini tidak merugikan sang pohon. Oleh sebab itu, secara teknis ia hanya hidup dalam artian menumpang dan bukan menjadi parasit pada pohon. Dengan demikian, keberadaannya sama sekali tidak merugikan, juga memberikan keuntungan pada pohon tempat ia melekat. Ya, tadi ke awal, simbiosis komensalisme itu menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan ataupun menguntungkan pihak yang lainnya. Nah, simbiosis berikutnya adalah simbiosis mutualisme. Nah, apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dalam hubungan tersebut, mereka itu saling menguntungkan. Jadi, pihak yang satu diuntungkan dan pihak yang lain juga diuntungkan. Kita ambil contoh,
yaitu pada hubungan ganggang dan jamur. Ganggang dapat berfotosintesis sehingga dapat memberikan makanan dan oksigen kepada jamur karena jamur tidak mampu melakukan fotosintesis. Sebaliknya, jamur juga berperan untuk memberikan air dan mineral-mineral yang akan diserap melalui rizoid kepada ganggang. Air dan mineral-mineral tersebut digunakan oleh ganggang sebagai bahan untuk ganggang berfotosintesis. Dengan demikian, kehidupan bersamanya saling menguntungkan. Nah, ketika kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari, kita biasa melihat ada bunga dengan kupu-kupu ataupun lebah. Nah, hubungan mereka itu, bunga akan terbantu dalam proses penyerbukannya yang disebabkan terbawanya serbuk sari oleh kaki kupu-kupu dengan tidak sengaja ke bunga yang lain. Kupu-kupu maupun lebah mendapat keuntungan berupa madu dan nektar yang mereka hisap dari bunga tersebut. Kemudian simbiosis berikutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan hanya salah satu pihak nih, sedangkan pihak yang lain itu dirugikan. Nah, apa sih contoh dari simbiosis ini? Contoh dari simbiosis ini adalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita digigit nyamuk, itu merupakan simbiosis parasitisme. Mengapa? Nah, karena nyamuk menghisap darah kita, sedangkan kita sebagai manusia dirugikan karena darah kita dihisap, karena itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti demam berdarah ataupun malaria. Nah, kesimpulan dari presentasi pada kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi antar organisme dengan organisasi lain atau dengan lingkungannya dapat membentuk suatu komunitas yang bernama ekosistem. Dalam ekosistem tersebut terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Pada interaksi-interaksi yang terjadi antar organisme dapat menyebabkan adanya keadaan netral tadi, menyebabkan terbentuknya rantai makanan ataupun proses makan dan dimakan, federasi, mangsa, dan pemangsa, kemudian kompetensi saling bersaing merebutkan makanan ataupun lingkungan, dan membentuk simbiosis hubungan antara interaksi-interaksi makhluk hidup. Nah, hal-hal tersebut merupakan keserasian dan keseimbangan yang memang harus ada dalam sebuah ekosistem. Karena dengan adanya hal-hal tersebut, maka sistem akan terbentuk dengan baik dan dapat terjaga dengan baik juga tentunya. Nah, ini adalah data-data daftar pustaka yang saya ambil dan saya kutip untuk membentuk PPT dan melakukan presentasi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyaksikan. Saya mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penulisan, pengutipan data ataupun penyampaian presentasi pada kali ini. Terima kasih sudah menonton.